Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yaps, di kesempatan kali ini ada sebuah kisah yang datang dari Eka Chandra Kirana. Saat mendaki ke Gunung Gede, ia mengaku mendapati pengalaman mistis saat melakukan pendakian lintas jalur, naik via Putri dan turun via Cibodas. Seperti apa kisah dari Eka Chandra Kirana? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Chemistry. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya mau sedikit bercerita tentang pendakian lintas jalur saat berkunjung ke Gunung Gede Pangrango, yaitu naik via Putri dan turun via Cibodas. Awalnya saya tak mempunyai niatan untuk mendaki ke gunung di tahun ini, mengingat kondisi pandemi yang semakin hari semakin parah. Akan tetapi, ketika seminggu sebelum keberangkatan, saya diajak oleh saudara saya yang dari Tangerang. Sebut saja namanya Candul. Jadi Candul ini adalah saudara saya yang pernah juga menemani waktu pendakian Ciremai setahun yang lalu. Dan berikut percakapan WA dari saya dan Candul. Assalamualaikum A, kita mau naik Gunung Gede nih, ikut ya AA. Wah kapan tuh Dul? Kan kondisinya lagi pandemi kayak gini. Ya memang sih udah new normal. Emangnya Gunung Gede udah dibuka? Udah aman A. Lagian, tadi gue juga udah koordinasi sama pihak base campnya dan katanya aman kok. Ya udah deh, AA ikut. Tiba saatnya waktu pendakian, tepatnya pada tanggal 5 dan 6 September 2020. Saya waktu itu berangkat dari Tasikmalaya bersama 3 rekan saya menggunakan sepeda motor saat itu. Dan kita sudah janjian bersama Candul dan teman mereka dari Tangerang untuk berkumpul di basecamp Cibodas. Nah, sekitar pukul 1 dini hari, saya tim dari Tasikmalaya tiba, dan ternyata di sana Candul dan teman-temannya sudah tiba duluan. Nah, setelah itu kita saling berkenalan satu sama lain, dan ternyata tim dari Tangerang banyak juga, ada sekitar 11 orangan, dan kalau dijumlah total kita 15 orang. Sekitar pukul 5 subuh, kita bergegas dan bersiap mencari angkutan ke basecamp Putri. Karena kita memang berencana naik lewat Putri. Dan di basecamp Cibodas, kita hanya jadikan tempat parkir motor saja. Karena mengingat kita akan lintas jalur dan turun via Cibodas. Angkutan pun datang, dan kami langsung on the way ke basecamp Putri. Sekitar setengah jam berlalu, akhirnya kami sampai di basecamp Putri. Nampak di sana suasana sangat penuh sesak dengan para pendaki, dan itu sedikit menyurutkan mental saya karena banyaknya dari pendaki yang tak mematuhi aturan protokol kesehatan. Setibanya di base camp, Candul langsung mengurus registrasi, dan sekitar pukul setengah 7 pagi kita memulai pendakian. Oh iya, pendakian dibagi menjadi 2 tim. Pertama, tim saya dari Tasikmalaya yang berjumlah 4 orang. Dan tim kedua yaitu tim Candul yang dari Tangerang yang berjumlah 11 orang dengan adanya 1 wanita. Ketika semuanya sudah siap, akhirnya saya dan tim pertama mulai pendakian. Dan setelah 40 menit berjalan, tim saya melakukan istirahat dan juga supaya tidak terlalu jauh dengan tim kedua. Lalu sekitar 40 menit istirahat dan badan sudah mulai kedinginan, tak nampak juga tanda-tanda dari tim kedua datang. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk kembali berjalan. Ketika baru saja berjalan sekitar 3 langkah, dan waktu itu saya berada paling belakang di antara 3 teman saya. Entah dari mana, saya mendengar suara orang mengucapkan salam. Dan kagetnya saya, tidak ada orang di belakang saya. Saat itu saya nampak tertinggal 2 meter dari rombongan. Dan di situ saya tetap berpikir positif, lalu tetap melanjutkan perjalanan. Pos demi pos pun kami lalui, dan ketika sampai di pos 4, di sana saya kembali beristirahat. Sampai kurang lebih 1 jam kami beristirahat, tim kedua juga belum terlihat. Ada perasaan was-was di sana, mengingat kita sulit untuk berkomunikasi karena HT yang kami bawa mendadak tidak bisa dihidupkan.
Namun, tim kami tetap berpikir positif dan kita memutuskan untuk menunggu di pos 5 saja, yaitu di alun-alun Surya Kencana. Mengingat itu adalah pos yang kita sudah putuskan menjadi tempat camp sebelum summit nanti. Dan kita lanjut berjalan. Tapi entah dari mana dan siapa orangnya, saya kembali mendengar kata-kata orang mengucapkan salam. Tapi tidak hanya itu, terucap juga kata 2 kalimat syahadat. Masya Allah, saya benar-benar heran. Dan di sana saya bergumam dalam hati, Subhanallah, Allahu Akbar, begitu besar kekuasaanmu. Lagi-lagi kau melindungi dan mengingatkan hambamu ini ya Rob. Semoga ini pertanda kau akan menuntun hamba dan rombongan untuk sampai ke puncak dengan selamat. Sampai akhirnya kami pun tiba di pos 5, yaitu Surya Kencana. Kala itu waktu pukul 3 sore, dan di sana saya bersama tim segera mencari spot untuk kita dan tim kedua mendirikan tenda. Dan ketika kami sedang sibuk mencari spot tenda, tiba-tiba tim kedua datang dengan Candul yang menjadi leader saat itu. Alhamdulillah Dul, udah datang, aman kan di jalan, ucap saya. Alhamdulillah aman, cuma ya kita sering berhenti, karena bawa cewek juga kan. Lanjut kita mendirikan tenda, memasak makanan, lalu beristirahat. Dan sekitar pukul 9 malam, saya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan memilih untuk tidur duluan. Mengingat kondisi badan yang sudah lelah sekali. Maklum saja, 8 bulan ini tidak mendaki gunung. Malam pun semakin larut, saya semakin lelap dalam tidur. Tapi sekitar kurang lebih pukul 1 dini hari, saya terbangun. Dikarenakan saya dikejutkan dengan pintu tenda yang tiba-tiba terbuka, seperti ada yang mendobraknya dari luar. Saya pun terkejut, lalu terbangun. Dan ternyata itu disebabkan oleh badai. Ya, badai malam itu sangat besar sekali, sampai mengoyakkan tenda kami. Selang beberapa waktu kemudian, badai pun berlalu. Kami pun kembali tidur. Dan singkatnya, pagi pun tiba. Di sana kami semua hanyut dalam canda tawa, di tengah luasnya alun-alun Surya Kencana. Dan ketika jam menunjukkan pukul 11 siang, kami memutuskan untuk packing dan melanjutkan perjalanan ke puncak. Seperti sebelumnya, tim 1 menjadi tim pertama yang berjalan duluan. Dan saat itu, keanehan kembali terjadi. Ketika saya dan tim pertama mulai memasuki area hutan, di saat itu saya kembali mendengar kalimat syahadat. Lalu saya pun kembali membalasnya. Saya pun terus berjalan. Namun 15 menit berjalan, saya memutuskan untuk menjadi leader di tim pertama. Perjalanan saat itu terasa menyenangkan sekali. Kami saling bercanda satu sama lain. Sampai akhirnya saya tidak sadarkan diri meninggalkan rombongan saya. Dan saya baru sadar ketika saya menoleh ke belakang. Chan, berhenti dulu. Ternyata teman-teman saya sedang asik beristirahat. Woi, kenapa nggak pada bilang sih kalau mau istirahat? Ujar saya. Lalu salah satu teman saya pun berkata, ya lu jalannya kayak enak banget sih Chan, kayak nggak ada capeknya. Ya udah lu duluan aja kalau mau duluan. Kita bertiga nunggu tim kedua aja lah, sambil nikmati view di sini. Oh ya udah deh, gue duluan ya. Kenapa saya memutuskan untuk berjalan duluan? Karena mengingat saat itu waktu untuk sampai ke puncak tinggal sekitar 10 menit lagi. Tapi ketika baru beberapa langkah berjalan, saya dikejutkan dengan suara perempuan minta tolong. Lalu ketika saya menengok ke sebelah kiri, ternyata benar ada seorang pendaki perempuan yang sedang memegangi kakinya. Lantas saya pun menghampirinya. Mbak, kenapa? Teman-temannya mana? Namun wanita tersebut tidak membalas perkataan saya dan hanya menunduk saja. Tapi saya kembali bertanya, Mbak, kakinya sakit, mau saya obatin gak? Kali ini wanita itu mengangguk sambil memegang kakinya. Kemudian ketika saya berusaha mengobati kakinya, saya sedikit menoleh ke arah wajahnya. Dan begitu terkejutnya, wajah wanita itu sangat pucat sekali. Lantas saya pun bertanya kepadanya, Mbak, teman-temannya kemana sih?
Mbaknya mukanya pucat banget loh. Kalau capek istirahat dulu ya mbak. Dan dia pun berkata, saya nggak apa-apa mas. Terima kasih ya sudah bersedia menolong saya. Iya mbak, sama-sama. Ya udah kalau gitu kita bareng aja mbak ke puncaknya. Namun wanita itu hanya menggelengkan kepalanya. Dan itu artinya dia tidak mau. Ya udah deh kalau gitu saya duluan mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya. Ketika dua langkah berjalan, lantas saya menolehnya kembali. Dan betapa terkejutnya saya. Wanita tersebut sudah tidak ada. Di situ saya mulai takut, juga bercampur heran. Kemana perginya wanita itu? Tidak mungkin baru beberapa detik sudah tidak ada. Saya pun langsung meninggalkan area itu dan mempercepat langkah agar bisa sampai di puncak Gunung Gede. Dan alhamdulillah, saya pun sampai di puncak Gunung Gede. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengizinkan hamba untuk sampai di puncak ini. Lalu sekitar 10 menit di puncak, akhirnya teman-teman saya dan tim kedua pun sampai. Lalu kami pun menikmati bersama suasana puncak Gunung Gede. Dan sesudah menikmati keindahan puncak, kami pun memutuskan untuk turun, yaitu via Cibodas. Kali ini, rombongan dari Tangerang yang dipimpin oleh Fahri menjadi leadernya. Namun, baru saja beberapa menit berjalan, kawan Candul yang wanita itu meminta istirahat. Tapi Candul mempersilahkan 6 orang dari Tangerang yang lainnya untuk turun duluan dan menunggu di kandang badak saja. Ri, lu duluan aja gabung sama tim 1 tuh. Ntar gue sama yang lain nyusul. Tapi jangan lupa lu masak duluan kalau udah sampai di kandang badak, biar pas kita datang tinggal makan. Ya udah gue duluan deh. Urusan makan santai dul. Lalu di sini pun kami menjadi 3 tim. Tim Fahri turun duluan, lalu diikuti dengan tim saya dan tim Candul di belakangnya. Tim Fahri pun berjalan dengan begitu cepat, meninggalkan tim saya juga tim Candul. Sampai kami pun tertinggal lumayan jauh. Dul, Fahri jalannya cepet banget ya. Iya ya. Yaudah Aa duluan aja. Candul belakangan aman kok. Aa nggak usah khawatir. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan Candul dan keempat temannya. Kami pun melewati jalur tanjakan setan. Dan ketika memasuki tanjakan setan, saat itu saya melihat sosok dengan jelas. Sosok wanita tua berambut panjang dengan memakai tongkat, berjalan persis 5 meter di sebelah kanan saya. Saya benar-benar melihat dengan jelas wanita tua itu. Masya Allah, apalagi ini. Lindungi hambamu ini ya Rob, saya berujar dalam hati. Dan entah dari mana, saya juga mendengar bisikan yang sangat jelas di telinga. Bisikannya seperti, sudah jalan saja, gak usah dipikirin. Ini memang tempatnya dia, perbanyak sholawat saja. Masya Allah, saat itu saya langsung benar-benar melantunkan sholawat di dalam hati. Sampai akhirnya saya dan tim pun berhasil melewati jalur tanjakan setan itu. Dan singkatnya tiba di pos kandang badak. Dan di sana nampak si Fahri dan rombongan sedang memasak. Lantas saya dan teman-teman saya pun segera membantunya. Waktu pun terus berlalu. Tim Candul pun belum juga tiba. Sampai sekitar pukul 4:30 sore, Candul dan keempat temannya pun tiba. Namun, di sini saya melihat ada yang aneh kepada salah satu teman Candul. Ya, sebut saja namanya Akbar. Saat itu, dia mukanya terlihat pucat sekali dan badannya mengeluarkan asap. Tapi yang saya lihatnya, mungkin itu karena kondisi di sekitar sangat dingin dan tubuh dia yang sangat berkeringat. Lalu ketika saya memperhatikannya, dia berkata kepada yang lainnya bahwa di tanjakan setan tadi, dia mendengar suara orang memanggil-manggil namanya, bahkan sampai berulang-ulang kali, sambil meminta tolong. Namun, belum saja dia selesai bercerita, teman yang lainnya sudah memutus pembicaraannya. Pikir saya, jangan-jangan yang panggil Akbar itu adalah nenek tua tadi. Sudahlah, saya tidak mau memusingkannya. Lanjut ke cerita, saat itu saya pergi ke toilet yang ada di pos itu untuk sekedar mencuci muka. Dan betapa terkejutnya ketika masuk ke toilet dan saya menoleh ke samping kaca. Saat itu saya dikejutkan dengan penampakan kepala tanpa badan. Wajahnya sangat hancur sekali, juga berlumuran darah dan bermata satu.
Saya sontak terkejut dan segera keluar dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Dan ketika saya keluar dengan kondisi yang sangat panik, saat itu ada seorang bapak-bapak penjaga warung yang melihat saya. Lantas bapak itu memanggil saya dan berkata, "Kamu melihat yang aneh ya?" "Iya pak, kepala manusia tanpa badan." Ya sudah, kamu minum air ini. Soalnya, pas bapak lihat tadi, sebelum kamu masuk toilet, kamu juga sudah diikuti dengan sosok nenek tua. Astagfirullah, gimana tuh pak? Saya takut pak. Gak apa-apa, tenang aja. Kamu ada yang melindungi kok. Yang penting ingat saja terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kamu harus tetap bertasbih ya. Iya insya Allah pak. Terima kasih ya pak. Kemudian saya lanjut pergi menghampiri yang lain dan segera melakukan packing, mengingat saat itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 7 malam. Setelah semuanya beres, sekitar pukul 7 malam, kami pun bersiap turun. Dan saat itu kami turun bersama, tim menjadi satu. Dengan posisi tim dari Tangerang berjalan lebih dulu, sedangkan saya dan ketiga teman saya dari Tasikmalaya berjalan mengikutinya. Tapi baru saja meninggalkan pos kandang badak, saya kembali dikejutkan dengan sosok pocong di balik pohon besar. Namun rupanya saat itu tidak hanya saya yang melihatnya. Teman saya yang bernama Fahri juga melihat pocong itu. Astagfirullah, pocong A, ujar Fahri. Udah kita baca-baca aja ya Far, yang penting jangan bengong ya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Dan singkatnya, ketika sampai di pos 3, saya meminta izin kepada Candul dan rombongan Tangerang lainnya untuk turun duluan. Mengingat saya dan ketiga teman saya yang dari Tasikmalaya harus bekerja Senin paginya. Dan kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Candul pun mengerti dan mempersilahkan saya dan ketiga teman saya untuk turun duluan. Lantas kami pun pamit kepada Candul dan teman-teman yang lainnya. Akhirnya saya dan ketiga teman saya pun berjalan hanya berempat. Wah, ternyata jalan berempat suasana hutannya dapat banget. Dan ketika memasuki jembatan dinosaurus, teman saya berkata, "Jalannya kita satu barisan ya, beriringan gitu samping-sampingan. Gue takut nih." Nah, ketika berada di tengah-tengah jembatan, sialnya kita berempat mendengar dengan jelas suara khas Mbak Kuntai. Dan itu membuat kami berempat semakin panik dan mempercepat langkah kaki. "Tuh kan Chan, gue bilang apa? Ini jembatan mistisnya minta ampun," ujar Andi. Dan kita pun terus berjalan. Suasana semakin sunyi, malam semakin larut. Kami seperti diawasi saat itu dari semak-semak kiri kanan jalan. Saat itu kami hanya berpasrah. Dan sampai di batas ujung jembatan itu, entah kenapa suasana semakin mencekam. Sampai kami pun melewati pos, yaitu Telaga Biru. Dan entah apa yang membuat pandangan saya menoleh ke arah kanan jalur. Dan ketika saya melihat di seperti sebuah shelter, saat itu saya kembali dikejutkan oleh penampakan sosok Mbak Kuntai yang sedang berdiri tegak memandang ke arah kami. Sontak saya pun terkejut. Lalu teman-teman saya pun juga kaget mendengar teriakan saya. Apaan? Ada apaan sih, Chan?" "Itu." Wah, semuanya langsung panik dan langsung berlari. Kami tidak memikirkan apapun saat itu. Yang kami pikirkan adalah terus berlari dan berlari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya kami pun tiba di base camp Cibodas tanpa ada luka dan gangguan lainnya. Kami pun kembali bersyukur karena tidak terjadi apa-apa pada kami. Lalu kami pun beristirahat sejenak di sana dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Tasikmalaya sekitar pukul 1 dini hari. Dan kami pun juga mendapat kabar saat tiba di Tasikmalaya bahwa rombongan Tangerang pun turun dengan selamat dan melanjutkan pulang sehabis subuh. Dan itulah sedikit pengalaman pendakian saya saat mendaki ke Gunung Gede via Putri dan turun via Cibodas.